Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal bagaimana orang-orang yang terdampak korban banjir ya, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara begitu kan. Banyak kesan yang kemudian mengatakan hanya Anies Baswedan yang kemudian bisa datang ke sini. Hanya Anies Baswedan yang kemudian datang ke sini. Yang lain masih belum pernah. Kabarnya begitu kan. Nah, dari tumpukan kayu-kayu yang begitu banyak di situ, itu menandakan bahwa siapa yang peduli terhadap korban jiwa, siapa yang peduli terhadap kemanusiaan, kan orang pasti timbul pertanyaan seperti itu begitu. bukan tidak ada keterlibatan pemerintah begitu kan, bukan tidak ada. Tapi para pemimpin-pemimpin sekarang ini coba kita lihat saja ya. Untuk membicarakan soal banjir selama ini muncul di berbagai media sosial, nampaknya masih belum ada pejabat-pejabat yang kemudian rela tidur di situ begitu, kecuali Anies Baswedan. Padahal bukan pejabat, orang biasa bisa tidur di situ begitu. Inilah cerita-cerita yang kemudian ya yang diungkap oleh salah satu warga di situ begitu. Abang Pira kan abang kasih tahu semua nggak apa-apa. Yang parah Kota Intang bawah ini bang tengok. Jangan nggak sampai kemari. Anies Baswedan yang nyampe kemari tidur di atas kayu ni. Biar tahu Pak Prabowo. Itu bang kan? Itu tempat pompong tuh. Ini seksinya bang. Cuma berbaris becak ni bang. Di bawah ni becak semua bang. Seksi yang nampak ni. Ini becak semua ni. Kereta banyak bang sama becak. Orang ni rumah berbaris ni bang. Banyak rumah di sini. Nah, nampaknya ketika Anies Baswedan datang dan pamitan untuk begitu pindah ke tempat nama yang lain begitu kan ya. Ternyata Anies Baswedan sudah membangun hunian yang kemudian bisa untuk pendidikan ya, bisa untuk ngaji, bisa untuk istirahat dan sebagainya. Kalau nggak salah ada beberapa hunian yang kemudian dibangun oleh Anies Baswedan begitu. Ini keren, Bro. Anies Baswedan lebih memprioritaskan lebih memprioritaskan soal pendidikan terlebih dahulu begitu kan ya. Salam Pak Ibu Bapak ya. Bisa sekolah lagi. Ya. Doakan. Bisa sekolah lagi. Insya Allah bisa sekolah lagi. Kamu bisa sekolah lagi nanti ya. Namanya siapa? Saskia. Saskia. Kelas berapa Saskia? 11. 1 SMP. 1 SMP. Insya Allah kamu bisa sekolah lagi ya. Cita-citanya apa Saskia? Dokter. Jadi dokter. Insya Allah nanti dokter bikin bangga orang tuanya ya. Sejak tadi malam bermalam sama-sama di sini dan tadi pagi sarapan masakan ibu-ibu yang luar biasa. Terima kasih atas kehangatannya, terima kasih atas persaudaraannya. Semalam Pak Husni minta saya beri 1-2 kata. Pak Muhammad juga bilang begitu. Sebenarnya saya datang ke sini ingin mendengar, ingin justru lebih banyak menyerap. Jadi yang saya temukan sejak tadi malam adalah pribadi yang tangguh, pribadi yang tabah, masyarakat yang saling menopang, saling peduli, saling menjaga. Pak Anies terus terang kami seperti bermimpi. Tidak pernah terbayangkan Pak Anies sampai ke tempat kami. Kami biasanya bersama warga hanya menonton Pak Anies biasa di televisi ataupun selama berdebat debat di Pilpres dan sebagainya. Itu kami tunggu-tunggu, sangat kami tunggu. Dan menjadi sebuah inspirasi bagi warga kami, khususnya pada saat tanggapan ataupun komentar-komentar dari Pak Anies yang luar biasa. Masya Allah. Kemudian Pak Anies, kami di sini dengan kedatangan Pak Anies seperti yang disampaikan Pak Hamdani tadi, sebuah kebahagiaan mungkin terpancar mulai semalam sampai dengan hari. Kebahagiaan warga kami yang sudah 25 hari sampai malam tadi sudah nampak kebahagiaan dengan datangnya Pak Anies. Dan untuk hari ini kami tidak mampu semua membalas artinya kebahagiaan yang Bapak tim bawa kemari kepada warga kami khususnya dan kepada warga sekitar dari desa kami juga. Kemudian juga bantuan yang Bapak berikan kepada warga kami untuk meringankan beban penderitaan warga kami baik fisik maupun mental, itu kami tidak bisa membalas semua itu. Mungkin hanya Allah yang akan membalasnya menjadi amal ibadah Pak Anies untuk di hari akhirat nanti. Amin. Dan kami juga bermohon juga kepada Pak Anies, kabarkanlah desa kami keluar sana, karena informasi yang kami mungkin
sangat kecil, apalagi dengan jaringan yang cukup terbatas. Pak Anies langsung lihat di lokasi bagaimana tadi di aliran sungai Japi tadi, bagaimana dengan pemukiman warga kami yang sedang saat ini sedang pro-poranda. Mungkin bisa Pak Anies informasikan kepada pihak luar bahwa kita di sini seperti ini. Kenapa? Karena Anies Baswedan kan basisnya begitu kan, basisnya lebih populer ya, dikenal sebagai sebagai orang yang berpendidikan tinggi dan kemudian peduli terhadap pendidikan begitu. Nih, salah satu contoh yang kemudian dibangun oleh Anies Baswedan adalah sarana hunian di mana orang-orang itu bisa melakukan pendidikan ya, seperti mengaji, seperti tidur, seperti mandi dan sebagainya begitu. Ada beberapa hunian yang dibangun oleh Anies Baswedan sebagai bentuk terobosan baru. Keren, bro. Ini keren sekali begitu kan. Kenapa kok keren, Bang? Iya, saya kira pejabat-pejabat yang langsung action di situ, saya kira masih jauh begitu kan, ya. Masih jauh untuk membangun itu. Anies Baswedan langsung, ya, Ferry Irwandi langsung begitu kan, ya, untuk membangun sebagai ya hunian sementara lah begitu. Ya, bapak-bapak bisa tidur di situ, ibu-ibu bisa tidur di situ, ya, karena huniannya terbatas, ya, anak-anak yang penting bisa mengaji, ya. Artinya secara tidak langsung Anies Baswedan mengatakan tidak ada hambatan untuk menjadi orang yang berpendidikan. Artinya, walaupun ada bencana seperti ini, orang-orang pasti memberikan solusi bagaimana anak-anak ini tetap belajar. Berbeda dengan wakil presiden begitu. Datang, dicatat sana sini, sampai sekarang masih belum ada kabar. Sekarang actionnya apa begitu? Karena ini berbeda. Orang-orang kan punya leadership masing-masing begitu. Kalau Anies Baswedan ya sudah huniannya sudah jadi, bisa tempat tidur ya. Terus kemudian bisa anak-anak bisa mengaji di situ begitu kan. Nah, ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian mempertontonkan bagaimana sosok dari Anies Baswedan punya leadership yang kuat begitu kan. Ini keren, bro. Ini keren ya. Kalau ini berkolaborasi antara pemerintah dengan Anies Baswedan dengan relawan-relawan yang ada di bawah untuk bersama-sama di situ, keren. Tambah keren di sini. Tapi satu sisi pasti tidak mau. Kenapa? Karena di sekeliling Presiden Prabowo Subianto bisa dikenal orang-orang dekat dengan geng Solo begitu. Makanya Prabowo ini dikritik habis-habisan. Jangan terlalu percaya terhadap anak buahnya, Pak. Ya, jangan-jangan bisa saja dugaannya benar begitu kan, ya, dibolak-balik sana sini faktanya. Seperti PLN katanya 93% menyala. Sampai sekarang ada yang masih belum menyala. Ferry Irwandi mengirimkan tenaga surya di situ begitu kan, sebagai bentuk penerangan, sebagai bentuk masyarakat bisa berbondong-bondong bisa merasakan hidup lampu begitu kan. Ini kan saya kira ini langkah yang bagus begitu. Makanya terobosan-terobosan baru di situ harus ada satset mungkin begitu kan ya. Nah, bagus itu para termol di situ justru sekarang ini tercengang begitu kan, melihat sosok Anies Baswedan, kok bisa ya padahal ini bukan pejabat. Anies Baswedan bukan gubernur, bukan kepala daerah, tapi kok disambut luar biasa ya. Kenapa ya? Kok Anies Baswedan disambut luar biasa di situ? Ada apa ya? Sebelumnya seperti apa di tempat ini? Ya, Perumahan, ini kan kampung. Perkampungan. Ini rumah semua nih, sampai sana itu kan masih ada tuh rumah. Jadi Bapak asalnya tetangga sama ini? Hah? Ya, bertetangga. Tetangga. Sampai tetangga. Ini terkubur semua? Iya. Waktu itu hari hujan lebat lah itu. Waktu hari Kamis ya. Kejadiannya malam Jumat. Jadi kerjaan ya cari rumput lah gitu. Ternak. Ketika mulai datang, apa yang Bapak lakukan? Ya mengevakuasi anak aja. Bawa anak sama istri kan. Mengungsi tempat saudara di. Waktu itu air ya yang datang? Air. Ini batu-batu ini kapan datang? Nggak ada, itu makanya datangnya ini tengah malam jam 12. Bapak sudah tidak di sini? Udah nggak di sini, udah mengungsi. Sudah mengungsi, kemudian batu datang?
datangnya ini nggak ketahui, udah pagi harinya aja kami tengok sini. Tidak lihat terdengar sini suara, udah tidak ada kayak suaranya. gini aja. Hah? Suara? Ya, dengar suara tapi nggak ada yang lihat sini. Nggak ada yang berani lah gitu. Dan tidak tahu itu apa yang lewat ya. Ya, cuma perkiraan udah gitu aja longsor. Ketika sudah pagi baru lihat. Itu masjid itu Ya. terkubur ini batu. Kubur batu itu. Terkubur. Jadi sampai ke itu, sampai atap. Kubahnya aja yang Tinggal kubah yang tersisa. bawahnya itu udah ada batu sama pasir aja keisinya dalam. Itu kan polong tuh bawah kota. Ya. 10 meter dari atas itu kita evakuasi 2 jenazah. Oh ya. Jenazahnya di sini ada Jenazah dari dalam ya, di atasnya Di atas dikit. masjid. di atas Nah, masjid. ada jenazah 2 orang. Wah, tumpukan batunya luar biasa ini. Jadi kita tuh dapat musibahnya itu belakangan, Pak. Jadi alat-alat berat itu sudah diluar ke tempat-tempat lain. Dan kemudian selanjutnya kita hilang sinyal, hilang listrik, hilang akses kita putus. Dan akhirnya kita terisolir beberapa hari. Ini penting untuk diketahui, Pak. Jadi karena tidak diketahui, maka alat berat tidak sampai ke sini. Nama desanya apa, Pak? Sungai Batang, Sungai Batang, Jorong, Kecamatan Tanjung Raya. Jorongnya ini Jorong Labuah. Jorong Labuah. Jadi yang terdampak itu Jorong Labuah, Jorong Nagari, sama Jorong Kubu. Nah, Jorong Kubu ini ada di bawah, Pak. Area kantor wali Ya. kota. Nagari, Sungai Batang. Nah, inilah yang kemudian kenapa sosok Anies Baswedan itu meninggalkan jejak yang sangat luar biasa begitu ya. Saat Pilpres ya, Anies Baswedan meninggalkan jejak bagaimana berkampanye secara demokratis ya, berkampanye secara santai, tapi dikenang oleh masyarakat. Sekarang Anies Baswedan membantu hunian ya warga terdampak korban banjir yang ada di Aceh dan Sumatera. Ini menandakan justru ada kenangan bagi warga yang kemudian yang kemudian di mana Anies Baswedan datang di situ begitu. Artinya rekam jejak Anies Baswedan meninggalkan jejak yang harum begitu luar biasa. Berbeda dengan dengan si itu begitu kan ya. Datang ke sana tiba-tiba mencatat, tiba-tiba menghilang. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung orang-orang banyak mengatakan pejabat-pejabat bisa saja hanya pencitraan di atas penderitaan para korban. Sampai sekarang ya hasil dari investigasi bagaimana soal kayu gelondongan yang mengalir di situ begitu belum ditemukan ya, belum ada gerakan untuk ke perusahaan-perusahaan ya diberikan sanksi kayak walaupun dicabut izinnya tapi orang-orangnya masih belum jadi tersangka. Ini kan menandakan bahwa hukum itu masih lemah begitu kan. Nah, inilah salah satu yang kemudian Anies Baswedan punya rekam jejak yang baik, meninggalkan jejak yang baik begitu. Nih, pengakuan warga Aceh kedatangan tokoh Anies Baswedan perubahan ya membawa kebahagiaan. Wih, ngeri bos, ngeri santap. Ya bercerita di situ. Ini kan menandakan logikanya kita bahwa wah ini sangat luar biasa begitu. Dan disitulah Anies Baswedan dipuji habis-habisan. Ya, dipuji habis-habisan. Ya, karena cuma Anies Baswedan yang bisa datang ke situ. Artinya ke tempat kayu-kayu gelondongan yang kemudian yang berada di depan masjid yang begitu banyak itu begitu kan. Nah, hanya Anies Baswedan kabarnya, itu pengakuan begitu. Nah, menandakan dengan hal seperti ini sosok dari Anies Baswedan itu kan set jadi begitu kan. Nih, ini adalah hunian yang kemudian dibangun oleh Anies Baswedan. Salah satunya adalah bagaimana anak-anak itu bisa ngaji, bisa berpendidikan, bisa bisa melakukan rutinitas keagamaan begitu kan. Nah, ini Sabtu lalu mengunjungi dan merasakan hunian sementara bagi penyintas bencana ya Galodo di Jorong Labuah, Nagari ya Sungai Batang Agam Sumatera Barat. Ini di Sumatera Barat. Ngeri bos. Lantas orang-orang masih nyinyirin Anies Baswedan, saya kira gimana begitu.
Saran ya, ini saran untuk pembagian Al-Quran juga Pak ya. Di VT-VT yang beredar sepertinya ada yang membutuhkan Al-Quran. Anak-anak pun rindu mengaji dan menguatkan. Ya, ini langsung siap laksanakan kata Anies Baswedan. Langsung memberikan Al-Quran. Ini kan menandakan bahwa Anies Baswedan memprioritaskan bagaimana anak-anak bisa mengaji, berpendidikan, ya, karena inilah yang harus kita selamatkan juga begitu. Artinya anak-anak muda begitu kan ya, anak-anak yang masih masih semangat untuk belajar. Ini yang seharusnya berikan fasilitas yang lebih begitu. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja ini masa depan anak-anak begitu. Sampai ada yang nangis kepada Anies Baswedan, Pak, bisakah saya belajar lagi? Bisa saya mengaji lagi? Bisakah saya diberikan pengetahuan lagi begitu? Ya, siapa yang tidak tersentuh soal itu begitu ya? Anies Baswedan langsung mengatakan, ya, insya Allah bisa belajar lagi. Akhirnya membuat hunian ya, membuat tempat ngaji ya, tempat mandi, tempat semuanya di situ begitu. Ini menandakan bahwa sosok leadership untuk kemanusiaan ini Anies Baswedan ya nomor 1 begitu. Ya walaupun sekarang banyak yang kritik habis-habisan ke Anies Baswedan, biasa. Para termol itu sudah biasa. Tapi bagi kami langkah Anies Baswedan luar biasa begitu, luar biasa. Rasa kemanusiaannya itulah yang kemudian menurut saya pribadi begitu kan ya, sangat luar biasa. Ini salah satu Anies Baswedan begitu kan ya, yang kemudian datang di tempat longsor banjir di situ ada batu-batu banyak begitu kan, bahkan ini rumah-rumah mau tenggelam dengan adanya pasir, batu dan sebagainya begitu. Anies berbincang-bincang dengan santai. Anies berbincang-bincang dengan warga begitu kan ya, merasakan bagaimana pedihnya, sedihnya warga itu begitu. Jadi saya kira ini langkah terobosan baru bagi Anies Baswedan begitu kan. Nah, kalau di luar sana banyak yang nyinyirin, biasa dalam dunia hal itu. Ya, Anies Baswedan dinyinyirin, dibully, tidak pernah tumbang sedikit pun, tapi meninggalkan jejak yang harum di mata masyarakat. Ngeri ya. Ini bisa saja termol itu ya melototin bantuan Anies Baswedan, kok bisa? Itulah cerdasnya Anies Baswedan ya. Makanya saya puji-puji terus ya, karena Anies Baswedan orang baik, orang yang meninggalkan jejak yang harum luar biasa. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.